Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, khususnya teman-teman kelas 4C Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Semoga kalian sehat selalu di tengah pandemi yang sedang menimpa Indonesia ini, yang mana ini juga mengakibatkan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di laboratorium seperti biasanya. Maka dari itu saya membuat video ini bertujuan mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami materi modul 3 yang akan kita pelajari kali ini. Oke, langsung saja pada modul 3 kali ini kita akan belajar tentang polymorphism. Polymorphism itu kalau dari pemahaman saya adalah kita lihat dulu dari modulnya intinya, yaitu adalah kemampuan objek mengungkap banyak hal yang berbeda oleh satu cara yang sama. Kalau menurut pemahaman saya, polymorphism ini merupakan sebuah objek. Jadi gini, polymorphism ini biasanya berhubungan dengan inheritance atau kelas orang tua dan kelas anaknya. Jadi dengan menggunakan konsep polymorphism ini, kelas orang tua itu maksudnya objek yang dibuat dari kelas orang tua itu bisa mengambil atau menampilkan value atau nilai yang ada di kelas anaknya. Jadi kan biasanya itu nggak bisa. Jadi dengan konsep polymorphism ini itu bisa menampilkan nilai yang ada di kelas anaknya. Mungkin kita nggak usah terlalu banyak teori. Jadi polymorphism ini ada dua. Yang pertama itu overriding method. Overriding method ini maksudnya adalah dimana ada metode yang sama di dalam kelas anak dan kelas orang tua. Kesamaan ini sama dalam hal nama, parameter, ini nama, return tipe, dan parameter. Jadi tiga hal ini metode dalam kelas anak dan metode dalam kelas orang tua, dalam tiga hal ini ada yang sama. Jadi dengan overriding ini kita memungkinkan kita untuk membuat metode yang sama pada kelas anak yang sama dengan metode yang ada pada kelas orang tuanya. Misalkan kita lihat dalam contoh ini, dalam kelas pet itu ada metode yang namanya speak, dan pada kelas cat, yang mana kelas cat ini adalah anak dari kelas pet, itu juga punya metode yang namanya speak, tapi isinya berbeda. Bisa dilihat di ini. Dan pada kelas pengimplementasiannya, ini di kelas latihan, ini kita manggil objek, kita buat objek dari kelas pet. Tapi inisialisasinya di sini kita pakai kelas anaknya, new dog. Jadi biasanya kan pet P sama dengan new pet gitu. Kalau overriding ini pakai nama kelas anaknya. Jadi kita bisa manggil nilai metode, entah itu metode dari kelas anaknya seperti ini. Jadi ini kalau di run, yang muncul adalah metode dari kelas anaknya. Sama dengan juga dengan cat seperti itu. Lanjut ke overloading method. Overloading ini maksudnya adalah terdapat beberapa metode yang sama dalam satu kelas. Maksudnya sama di sini adalah sama namanya, tapi parameternya beda, daftar parameter beda, return tipe boleh sama juga boleh berbeda. Jadi dalam satu kelas itu dimungkinkan untuk ada beberapa metode yang namanya sama, tapi parameternya harus beda, entah itu jumlahnya atau tipe data dari parameternya. Kalau
lihat contohnya dari sini, kelas luas itu ada metode yang namanya luas persegi, tapi ini nggak ada parameternya. Terus ini ada metode luas persegi juga, tapi ada parameternya. Nah, ini yang disebut dengan overloading method, seperti itu. Itu teorinya itu saja ya, biar gak ngambang dan biar lebih paham dan juga bisa mengimplementasikan atau bahasa infonya itu bisa ngoding. Kita lanjut ke latihan aja.